dan mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat, Bapak Muhammad Masrur, Eskom Mkom, untuk mengisi webinar ini. Silakan Bapak Muhammad Masrur. Baik, terima kasih. Dengar suara saya semuanya. Dengar suara saya, halo. Iya Pak, terdengar Pak. Baik, sudah jelas ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Izin share screen dulu. Bisa dilihat share screen saya. Bisa ya. Baik, bila nanti ada kendala, mohon bisa di WA panitia ya. Bila ada kendala, mungkin layarnya tidak kelihatan atau suara tidak kelihatan, bisa di WA ya. Kita mulai artificial intelligence ya. Artificial intelligence telah menjadi salah satu teknologi yang paling transformatif dalam industri perangkat lunak. Nah, dalam hal ini saya mengambil industri perangkat lunak ya, karena perangkat lunak itu pun juga industri kan gitu ya. Jadi AI sekarang itu sebagai teknologi yang paling transformatif gitu ya. Dengan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi. AI membuka berbagai peluang bagi perusahaan yang ingin bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Nah, seperti itu. Jadi software sekarang itu semuanya dibekali atau sudah mengadopsi teknologi AI. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk itu mungkin kita definisi dulu ya. Nah, sebelum jauh, definisi AI. Nah, yang pertama adalah kemampuan mesin ya. AI, Artificial Intelligence, adalah kemampuan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah. Nah, itu menirukan eh, pikiran manusia seperti itu. Nah, itu AI. Yang kedua, teknologi canggih. AI memanfaatkan algoritma canggih dan pengolahan data untuk membuat keputusan dan melakukan tugas-tugas secara otomatis. Nah, yang ketiga, masa depan teknologi. AI diyakini akan semakin penting dalam masa depan ya, dengan dampak yang luas dan berbagai sektor industri. Nah, seperti itu. Jadi ke depan AI ini menjadi hal yang paling penting sehingga peluang dan tantangannya, prospek dan tantangannya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, selanjutnya perkembangan AI dalam industri perangkat lunak. Yang pertama adalah otomatisasi proses. AI memungkinkan otomatisasi berbagai proses dalam pengembangan perangkat lunak, seperti pengujian, debugging, pemeliharaan, bahkan coding ya. Coding, nanti saya demokan yang coding aja. Nah, itu ngoding sekarang nggak perlu lama, cukup mungkin hanya 1 menit sudah jadi.
karena dengan adanya perkembangan AI gitu ya. Nah, yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan mengambil alih tugas rutin, AI dapat meningkatkan produktivitas tim pengembang perangkat lunak. Jadi, kita misalkan membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengerjakan software dalam satu tim. Lah, itu kita cukup hanya dengan misalkan 1 minggu saja dipangkas. Nah, karena berbagai hal bisa dikerjakan menggunakan AI seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, AI dapat membantu menciptakan fitur baru dan inovatif dalam produk perangkat lunak. Nah, meningkatkan pengalaman pengguna seperti itu. Nah, itu perkembangan AI di dalam industri perangkat lunak ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya efisiensi operasional. Kita sangat butuh apa ya, efisien ya untuk memproses pembuatan perangkat lunak. Ya. Jadi misalkan efisiennya apa? Ngodingnya pakai AI, desainnya pakai AI, tadi ada uji cobanya pakai AI, debuggingnya pakai AI, nah, seperti itu. Nah, itu lebih efisien operasional. Terus inovasi produk. AI memungkinkan pengembangan fitur-fitur baru dan inovatif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, nanti ada slide selanjutnya. Hal-hal yang dibutuhkan untuk AI itu lebih produktif gitu ya, inovasi produknya. Nah, itu ada alasannya kenapa Pak seperti itu. Nanti ada slide-nya. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, AI dapat membantu menganalisis data dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Nah, ini dalam ranah khusus AI itu bisa digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan. Jika datanya besar, maka kita butuh AI untuk bisa pengambilan keputusan dengan cepat dan terukur gitu ya. Nah, tantangan dalam implementasi AI di dunia industri. Nah, ini yang pertama, kebutuhan data besar. AI itu membutuhkan jumlah data yang besar, atau sekarang biasa disebut dengan big data. Nah, jika tidak ada big data, nah itu tentu kecerdasannya berkurang. Gitu. Kecerdasannya sangat berkurang. Nah, makanya tadi di slide sebelumnya tadi kok bisa produk inovasi gitu ya, karena dia didukung dengan data yang sangat besar ya. Nah, yang sekarang terus penggunaan AI itu harus keahlian khusus. Nah, sekarang itu makanya penting di mata kuliah itu ada mata kuliah AI gitu ya. Nah, untuk pengembangan dan penerapan AI itu membutuhkan keahlian khusus, termasuk di dalamnya ada data science dan machine learning. Untuk mempelajari AI itu belajar data science dan machine learning. Nah, machine learning itu adalah mata kuliah ya yang sub daripada artificial intelligence. Nah, untuk bisa menggunakan AI dengan baik, maka harus punya dasar-dasar keilmuan khusus supaya lebih terukur, lebih akurat, lebih bagus gitu, kemampuannya. Nah, itu orang-orang yang ahli di bidang AI ini masih belum banyak, saya rasa ya, masih belum banyak. Maka ini menjadi sebuah tantangan dalam implementasi di perangkat lunak. Keamanan dan privasi, nah ini yang paling sangat berisiko ya. Terdapat risiko terkait keamanan dan privasi data yang digunakan oleh sistem AI ya.
bahaya sekali. Bahayanya adalah tentang privasi kita. Nah, banyak sekali AI itu yang bisa merubah wajah, misalkan foto menjadi video dan sebagainya. Itu sangat bahaya itu. Privasi kita bisa dimainkan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan foto kita tersebar di sosial media, misalkan ya contoh saja ya. Lalu digunakan oleh orang, diambil, dimasukkan AI untuk menjadi sebuah video. Termasuk mungkin teman-teman, Bapak Ibu tahu bahwa ada Presiden Jokowi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Video-video tersebut itu dibuat oleh AI, bukan murni dari Pak Jokowi gitu ya. Nah, itu adalah termasuk privasi. Kalau presiden saja berani dimainkan, apalagi kita gitu. Nah, itu privasi ya. Itu keamanan dan privasinya masih belum terjaga. Terus untuk penerapan AI butuh investasi besar. Penerapan AI membutuhkan investasi, infrastruktur, pelatihan, dan pengembangan. Masih ke depannya masih sangat apa ya, butuh investasi besar, butuh kerja keras untuk bisa penerapan AI. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan sumber daya dan keahlian dalam penerapan AI. Nah, itu kita butuh ilmu data science, machine learning. Kita butuh insinyur perangkat lunak yang memiliki kemampuan mengintegrasikan penerapan AI ke dalam aplikasi. Nah, itu. Nah, di luar negeri sudah sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah diintegrasikan dengan AI. Nah, di Indonesia ini masih sangat sedikit. Nah, ini butuh keahlian. Jadi, teman-teman punya potensi ya, punya potensi untuk menjawab sebuah tantangan ke depan. Semua software itu butuh ilmu AI, butuh aplikasi AI untuk terintegrasi dalam software-software tertentu. Software-software ya semuanya, saya rasa begitu. Tidak hanya tertentu sekarang. Terus ahli di bidangnya, memahami dengan baik domain bisnis dan kebutuhan pengguna. Nah, AI ini juga sama dengan perangkat lunak yang lain. Artinya apa? Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Untuk bisnis bisa, untuk industri bisa, ya, untuk software-software yang lain bisa, untuk kedokteran malah dibutuhkan gitu ya. Dunia kedokteran juga malah dibutuhkan. Software-software untuk kesehatan itu membutuhkan AI juga. Jadi AI ini di semua segmen. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar AI juga sebaiknya ahli di bidang tertentu, domain bisnisnya apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya manajemen proyek, mengkoordinasikan tim, mengelola anggaran, dan memastikan implementasi AI berjalan lancar. Nah, ini keahlian sumber daya di bidang manajemen proyek, terutama pada implementasi AI. Seperti itu ya. Oke. Nah, tentu tadi karena ini saya kurang waktu ya dalam mempersiapkan slide lah. Ini ada tadi di YouTube. Nah, bisa teman-teman buka ya. Di YouTube itu saya buka tadi ini saya screenshot saja. Amazon itu mem-PHK ya, PHK 10.000 orang ya, yang sudah digantikan dengan robot. Jadi robot-robot pengantar paket, robot-robot pengemas paket dan sebagainya itu menggantikan karyawan manusia. Nah, robot itu adalah robot yang sudah ada artificial intelligence-nya. Jadi kecerdasannya seperti manusia, tapi dibentuk khusus. Jadi khusus hanya untuk pengantar paket, khusus hanya untuk pengemas paket, dan sebagainya. Sekitar 10.000 orang. Nah, itu di Amazon. Nah, sehingga
Dengan seperti itu, Amazon mungkin justru lebih hemat ya dalam produktivitasnya, lebih cepat, lebih hemat seperti itu. Nah, itu hal-hal yang berkenaan dengan AI di dunia industri, khususnya bidang software ya. Nah, ini sedikit saya berikan, ada ChatGPT, ada Blackbox AI, ini yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan kode program ya, untuk menghasilkan kode program. Nah, ini tadi pagi ketika saya ingin menambahkan slide ya, saya coba seperti ini. Nah, ini contoh kasus ya. Saya coba di ChatGPT, buatkan software website perpustakaan dengan kode PHP dan database MySQL dilengkapi dengan login, username, dan password dengan database terdiri dari 5 relasi ya, 5 tabel yang berelasi. Tabel buku, tabel peminjam, tabel pengembalian, tabel admin, tabel user. Begitu saya enter, ChatGPT sudah membuatkan seperti ini. Nah, ini lengkap. Nah, ini create database perpustakaan, use perpustakaan, create tabel admin, create tabel user, dan seterusnya. Ini tinggal dalam 1 menit sudah jadi. Ngetiknya 1 menit, generatingnya 1 menit, mungkin 2 menit lah ya. Copy pastenya dan sebagainya 5 menit sudah jadi kode software atau bisa dijalankan di dalam server ya, di dalam server website gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ChatGPT. Nah, ada lagi yang lebih khusus. Kalau ChatGPT itu general ya. Kalau black box itu, nah ini lebih khusus. Khusus hanya untuk coding saja. Nah, ini yang contohnya black box belum saya pindah ke sini tadi ya. Contoh black box belum saya pindah ke sini tadi. Nah, tapi user interface-nya seperti ini, sama dengan ChatGPT. Kita ketik di prompt-nya, ketik misalkan buatkan perpustakaan tadi ya, website perpustakaan dengan kode PHP, database MySQL, tabelnya 5, dan sebagainya. Dan hasilnya sama sebetulnya. Artinya sama itu ya buatnya itu seperti ChatGPT tadi. Kita tinggal copy paste di dalam servernya website begitu. Nah, itu contoh ya, contoh praktikum ini bisa Anda coba sendiri nanti ya. Nah, kan sudah saya kasih contoh jadi membantu